Benarkah RAM 16 GB udah nggak cukup lagi? Microsoft sudah mengumumkan bahwa untuk future proof buat gaming terutama minimal kita butuh 32 GB RAM. Tapi kan dia bilangnya future proof, berarti sekarang harusnya masih bisa dong ya. Itulah yang akan kita tes hari ini. Jalanin game dengan RAM 16 GB dengan dua konfigurasi berbeda. Yang pertama 2 keping 8 GB dan yang kedua adalah 1 keping 16 GB. Selama ini yang kita tahu kalau pakai 2 keping RAM dual channel gitu ya, bandwidthnya memang lebih besar 2 kali lipat dibandingin yang single channel. Dan secara teori hal ini memang benar. Tinggal apakah benar itu bisa diterjemahkan dalam perbedaan performance yang juga sampai 2 kali lipat. Tantangan terbesar saya sebelum memulai tes ini adalah nyari RAM 2 kali 8 GB karena terus terang dari sejak awal DDR5 muncul saya udah beralih sepenuhnya ke 32 GB. Jadi sama sekali nggak punya RAM 16 GB DDR5. Kemarin sempat cari-cari dan akhirnya nemu ini dari tim grup 2 kali 8. Cuma sayangnya speednya bukan high speed, dia 5600 dengan CL46 dan RAM terdekat yang saya punya itu adalah Corsair Dominator Platinum RGB ini, speednya sama 5600 tapi CL-nya 36. Dan nggak apa-apa, ada perbedaan, yang penting kita tes sedekat mungkin gitu ya. Jadi akan kita bandingin 2 kali 8 dengan 1 keping 16 GB. CPU yang saya pakai Ryzen 7 9800X3D di motherboard Gigabyte X870E Aero X3D Darkwood dengan GPU Power Color Hellhound Radeon RX 9070. Mungkin bakal ada yang protes, "Sang kok isinya kayak gitu sih, pakai yang kentang kenapa?" Iya bisa aja sih, cuma kebetulan yang ada di sini cuma yang ini. Jadi saya tes yang ini dulu, next time kalau udah ada yang agak kentangan, saya tes di PC yang lebih kentang lagi gitu ya. Jadi sekarang kita lihat dulu gimana hasilnya 1 keping 16 GB dibandingin dengan 2 keping 8 GB. Kita coba lihat dari CPU performance. Cinebench R23 baik single maupun multicore terlihat 1 keping 16 dan 2 keping 8 GB ada selisih skor tapi nggak terlalu banyak, di mana 2 kali 8 sekitar 2% lebih kencang. Cinebench 2024 juga sama, 2 kali 8 terlihat sedikit lebih kencang dibanding 1 kali 16, sekitar 13% untuk multicore dan 16% untuk single core. Lumayan ya. Blender untuk ngerender BMW kondisinya juga hampir sama, 2 kali 8 terlihat 1 detik lebih cepat dibandingin 1 kali 16 dengan total waktu yang dibutuhkan 100 detik. Jadi sekitar 1% lebih kencang. Gimana dengan gaming? Cyberpunk 2077 pada setting RT Overload Full HD. Kedua konfigurasi RAM sama-sama mencatat 62 FPS average dengan 1% low-nya juga sama-sama 51. Pada resolusi 4K kondisinya masih sama, average-nya sama-sama 48. Red Dead Redemption 2 maximum setting pada resolusi Full HD maupun 2K, kedua konfigurasi RAM mencatat FPS yang juga sama persis. Terakhir Crimson Desert yang kondisinya juga kurang lebih sama loh. Mau sekeping atau 2 keping tidak terlalu berpengaruh terhadap FPS. Kalau kita perhatikan secara visual, baik 1 kali 16 maupun 2 kali 8 beneran gak ada bedanya. Bahkan untuk Cyberpunk resolusi Full HD yang kita tahu lumayan CPU bound, perbedaan performance-nya tidak bisa kita rasakan. Tapi tentu saja beda CPU akan beda responnya. Cuma untuk kali ini dampak negatif dari single channel masih bisa dihandle dengan baik oleh teknologi 3D V-Cache dari Ryzen 7 9800X3D. Oke, ternyata bisa jalan lancar. Baik 1 keping maupun 2 keping performance-nya hampir nggak ada bedanya. Selisihnya ada tapi dikit banget dan nggak bisa kita rasain gitu ya. Apakah berarti ya udah gas aja pakai 16 GB bahwa si Microsoft tadi di awal bohong, dia itu jualan RAM aja kali? Tahan dulu. Semua pengujian ini saya lakukan di Windows 11 versi standar, bukan yang Lite, bukan yang Gaming Edition, Ghost atau segala macam yang ada itulah ya, nggak. Ini versi standar aja. Dalam kondisi idle, RAM usage-nya aja udah segini. Jadi untuk yang pakai 16 GB buat jalanin Windows 11
FPS-nya aja udah kepotong banyak banget. Apalagi kalau dipakai ngegame. Kita lihat nih, penggunaan RAM saat dipakai main Crimson Desert udah mepet 16 GB. Artinya akan ada banyak aset dari game ini yang terpaksa dimasukin ke SSD. Bagaimana dengan RAM 32 GB? Kita lihat ternyata RAM usage-nya juga sama, mepet 16 GB, bahkan beberapa kali sempat lebih tinggi. Berarti memang benar, dengan 16 GB itu udah habis. Bukan habis lagi, berarti udah kurang karena tadi pakai 32 dia udah bisa makan 16 lebih. Berarti dengan 16 itu beneran ada aset gamenya yang dipindah ke SSD. Abang, tapi kan FPS-nya lancar-lancar aja. Di sini menariknya karena ada experience yang bisa dirasakan tapi nggak ke capture di FPS, bre. FPS-nya terlihat lancar aja, tapi saat dipegang, dimainin betulan, gamenya terasa lebih berat dengan RAM 16 GB. Bahkan dalam scene tertentu bener-bener terasa agak patah-patah, bre. Udah gitu kalau disambi, misalkan lagi main game sambil di background jalan WhatsApp. Terus ada notifikasi WhatsApp masuk, saya pengen lihat nih, saya pencet Alt Tab buat melihat WhatsApp-nya. Gamenya kemungkinan besar langsung nge-crash. Iya, kadang nggak nge-crash, tapi ya masuknya lagi agak susah dan bener-bener nge-lag parah lah. Jadi buat main satu game aja, PC-nya udah nggak bisa dipakai buat yang lain. Alt Tab aja udah nggak kuat, bre, karena tadi beneran udah habis RAM-nya. Dan di sini ada dua efek negatif. Yang pertama tadi, gamenya jadi terasa berat. Jadi kalau dipakai buat jalanin program berat, bisanya cuma buat itu doang. Nah, efek kedua adalah ke SSD-nya. Kalau RAM-nya udah penuh, akan ada aset yang dialihkan, ditulis dan dibaca ke SSD. Otomatis penggunaan SSD akan jadi lebih tinggi, TBW-nya akan lebih cepat habis, dan secara teori usia SSD-nya juga bisa semakin pendek. Jadi gimana kesimpulannya? Iya, yang disebutin sama Microsoft memang benar ya. Untuk gaming 32 GB memang sangat disarankan. Untuk sekarang memang masih bisa, tapi buat game-game tertentu yang memang berat, ya harus ada banyak kompromi. Termasuk experience nge-gamenya yang juga akan terganggu. Jadi kalau memang kamu berencana nge-game dengan Windows 11 versi standar, saran saya tetap ambil 32 GB. Kalau duitnya kurang, iya coba nabung dulu, tapi kalau nggak bisa, ya udah mau digimanain lagi gitu ya. Dan kalau memang harus pakai 16 GB, ya kalau bisa sih jangan pakai Windows 11 yang standar. Cari yang versi udah di mod yang lebih ringan boleh, atau pakai Windows 10 juga boleh, atau mau cobain pakai Linux yang lebih ringan juga silahkan. Karena bahkan dengan CPU yang saya pakai di sini aja, beratnya 16 GB memang bisa dirasakan, apalagi saat mainin game yang memang bener-bener berat. Apalagi kalau pakai CPU yang lebih kentang dari ini.